13 Oktober, Taiwan tetap mencatat 0 kasus lokal tapi melaporkan 4 kasus impor. Siang hari yang sama, pengiriman 1,36 juta dosis vaksin AZ tiba di Taiwan, diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dosis kedua bagi penerima dosis pertama. Sementara itu, Taichung melaporkan kasus kematian pertama pasca penyuntikan vaksin BNT. Usai menerima dosis pertama pada 30 September, seorang lelaki berusia 62 tahun hanya menderita nyeri pada tempat disuntik dan merasa sedikit capek, tapi 9 Oktober mendadak meninggal di rumah. 在诊断上面是心脏衰竭了，家属认为是跟疫苗不相关。 Penambahan respons buruk total pasca penyuntikan vaksin dari 8 sampai 11 Oktober adalah 251 kasus, diantaranya 13 kematian, termasuk 5 yang menerima vaksin AstraZeneca, 2 Moderna, 4 Medigen, dan 2 BNT, yang kini bertambah menjadi 3 kasus. Di samping itu, CECC mengumumkan untuk vaksinasi umum putaran 12 mulai 22 Oktober akan disediakan vaksin AZ sebanyak 1 juta dosis, BNT 1,74 juta dosis, dan Moderna 1,13 juta dosis. Warga senior di atas 70 tahun yang menerima Moderna dosis pertama sebelum 16 Juli berkesempatan menerima dosis kedua sebelum akhir Oktober. Selain vaksin, obat oral anti-COVID-19 juga aktif dikembangkan oleh berbagai farmasi global besar. Perusahaan MSD, pembuat Molnupiravir, mengklaim obat oral ini ampuh dalam menurunkan tingkat rawat inap pasien, sekarang dalam tahap permohonan otorisasi penggunaan darurat atau EUA dari FDA Amerika. Molnupiravir berfungsi mereplikasi asam ribonukleat pada virus dan dalam prosesnya menghasilkan mutasi yang bisa melawan virus itu sendiri. FNC Amerika mengutip kesaksian pakar mensinyalir bahwa kemampuan bermutasi ini secara teoretis mungkin mengakibatkan kanker atau kelainan kongenital. Untuk itu, kaum muda diingatkan untuk berhati-hati dan wanita hamil dianjurkan mengelak penggunaan Molnupiravir. Khawatir bahwa lonjakan besar harga bahan baku utama mentega akan selanjutnya mendampak minat beli konsumen, mayoritas pelaku usaha industri kue kering tidak menaikkan harga jual. 奶油呢，由1公斤170块左右的一个水准，一直涨到现在在200左右的水准，能不能在关税上能够让进口的这些原物料 能够价格能够稍微控制在一个程度。 Mengetahui berita ini, banyak konsumen khawatir akan mengakibatkan inflasi. 万物齐涨啊！现在几乎只要有一个龙头涨的话，下游的全部都涨了啊。 Selain industri kue kering, industri mamin juga terdampak kenaikan modal. Grup Wow Prime mengumumkan kenaikan harga di bawah 5% akan diberlakukan untuk 15 merek produknya mulai 25 Oktober. Pakar menganalisis naiknya ongkos pengiriman dan upah tenaga kerja global akibat pandemi telah meninggikan harga bahan baku impor yang selanjutnya menaikkan harga barang. Pemerintah hendaknya mengadopsi penurunan suku bunga atau kebijakan lain untuk mengurangi dampaknya. Juga diingatkan, masyarakat Taiwan lebih sensitif dalam menghadapi kenaikan harga barang, maka pengendalian harga barang kebutuhan sehari-hari seperti tarif air dan listrik harus dituntaskan untuk mencegah efek domino kenaikan harga barang. Setiap tahun, Harvard University Amerika Serikat mengirim siswa untuk belajar bahasa Mandarin di Akademi Beijing Harvard yang didirikannya di Beijing. Tapi menurut National Taiwan University, target kerjasama Harvard akan dipindahkan menjadi Taipei, di mana 60 siswa akan dikirim ke Akademi Taipei Harvard mulai liburan musim panas 2022. Kepala Program Bahasa Mandarin di Harvard University, Jennifer Liu, menerangkan pemindahan lokasi ini diputuskan setelah semakin merasakan sikap tak bersahabat dari Beijing Language and Culture University. Menurut jadwal, Akademi Taipei Harvard akan membuka kelas berdurasi 8 pekan pada 24 Juni tahun depan. Pemilihan dan penempatan siswa akan ditangani Harvard, sedangkan untuk kurikulum dan perekrutan guru masih dalam perencanaan.